Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa lagi pada kesempatan kali ini yang penuh barokah insyaallah, yang insyaallah kita akan meneruskan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin sebagai landasan kita di dalam amalan kehidupan kita berhari-hari agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, masih berkaitan dengan niat, tapi di sana ada kasus-kasus yang lain ya. Yang intinya bahwa memang pembahasan tentang niat ini dalam aplikasi praktek kehidupannya sehari-hari ini berbeda-beda antara waktu dengan waktu, tempat dengan tempat, peristiwa dengan peristiwa yang lain. Tapi yang terpenting adalah bahwa niat itu harus dijaga, harus dikuatkan. Sebagai pengingat bahwa di awal bab dulu, bahwa memang niat itu harus selalu hadir ya, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap perbuatan kita, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nah, itu memang harus seperti itu. Maka dimanapun situasinya, kondisinya, waktunya, tempatnya, niat itu tetap harus ada dan tetap dijaga gitu. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cerita di hadis berikutnya ini adalah cerita atau kisah tentang seorang sahabat. Ini hadisnya cukup panjang memang ya. Mungkin saya akan membacakan secara terputus-putus ya, agar nanti kita bisa sedikit ada gambaran, dan memang begitulah keadaan kisah yang diceritakan di dalam hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas ya, Malik ibnu Uhaib ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhra ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay al-Qurshi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya. Jadi kisahnya apa? Kisahnya bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas ini bercerita bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengunjungi beliau di kota Mekah, dan ini peristiwa ini terjadi sebelum peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabatnya menuju Madinah. Kalau dikira-kira mungkin terjadi sekitar tahun 622 Masehi ya gitu ya. Beliau dikunjungi oleh Rasulullah dalam keadaan sakit ya. Dalam keadaan sakit, dan sakit ini ceritanya adalah sakit yang la yurja shifa'uhu, yang dimungkinkan tidak sembuh ya. Dan saat itu adalah waktu haji wada, yaitu haji perpisahan ya. Haji perpisahan, haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan sakit yang sangat keras itu, seorang sahabat Sa'ad ibni Abi Waqqas ini, beliau ini masih berpikir ya, berpikir tentang apa? Berpikir tentang masa depan anaknya. Nah, tapi lebih berpikir lagi yang sangat keras adalah berpikir tentang masa depannya nanti di akhirat ya. Maka di saat itu ketika dikunjungi oleh Rasulullah SAW, apa yang menjadi pikiran beliau itu disampaikan kepada Rasulullah ya. Apa pikiran beliau? Beliau meminta izin kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan? Ingin mengeluarkan hartanya, ingin disedekahkan. Nah, apa kata beliau? Ya Rasulullah, inni qad balagha minni qad balagha biya minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah, engkau tahu sendiri bahwa sakitku ini sudah begitu parah ya. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li, dan saya itu tentunya engkau tahu harta saya sangat banyak, dan saya masih mempunyai satu anak perempuan. Nah,
Jadi beliau itu punya obsesi, harta saya itu banyak, berarti saya bisa bawa harta ini sebagai investasi akhirat, ya. Nanti bisa dijadikan hujjah bagi beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya bisa mendapatkan pahala yang berlimpah, ya. Tapi beliau masih punya satu anak perempuan, ya. Masih punya satu anak perempuan. Nah, maka beliau galau, ini gimana ya kalau seandainya harta ini saya sedekahkan yang sebanyak mungkin lah kepada fakir miskin atau apa yang siapa saja yang membutuhkan, umat Islam membutuhkan, ya. Nah, tapi saya masih punya anak kecil, gimana caranya ya? Kemudian beliau minta izin kepada Rasulullah. Nah, afa atasaddaqu bi thuluthi mali, wahai Rasulullah, boleh nggak ya saya sedekah dengan 2/3 harta saya? Berarti kan masih ada sisa 1/3. Nah, beliau inginnya 2/3 hartanya disedekahkan semuanya, ya. Adapun yang 1/3 ya dia tinggalkanlah buat anaknya, kan masih ada gitu ya. Maka apa jawab Rasulullah? Qala la, jangan. Artinya jangan lakukan itu. Jangan sedekahkan 2/3. Wah, ini selanjutnya ternyata terjadi tawar-menawar antara Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan Rasulullah. Ya, coba bayangkan pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sakit yang sangat keras, yang beliau ingat adalah harapan limpahan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah apa? Dengan wasilah ingin menyedekahkan 2/3 hartanya. Nah, beliau harapannya begitu, ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW membatasi beliau, jangan disedekahkan 2/3 hanya. Maka ditawar lagi sama beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Kalau begitu 2/3 nggak boleh, setengah aja gimana Rasulullah, ya. Maka apa kata Rasulullah, ya? Tadi kan harapan 2/3 nggak boleh sama Rasulullah. Barangkali setengah, ya, setengah aja kayaknya. Nah, karena masih ada harapan setengah lagi untuk anaknya, gitu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan qala la, setengahnya pun tidak boleh. Artinya jangan kamu sedekahkan hartamu setengahnya, ya. Jangan sedekahkan setengahnya, jangan, ya. Qala la. Qultu, maka beliau masih menawar. Waduh, 2/3 nggak boleh, setengahnya juga tidak boleh. Terus berapa dong, ya? Kemudian beliau menawar, fasulusu ya Rasulullah. Kalau begitu 1/3 gimana Rasulullah? Boleh ya 1/3, ya. Maka apa jawaban Rasulullah, ya? Apa jawabannya? Nah, qala, kemudian Rasulullah mengatakan as-sulus, kamu mau menyedekahkan 1/3, fas-sulusu katsir, padahal 1/3 itu sudah banyak juga. Nah, artinya apa? Rasulullah lebih cenderung jangan disedekahkan juga 1/3, gitu. Berarti kalau logikanya apa? Logikanya kalau mau sedekah ya di bawah 1/3 dari harta yang engkau miliki, ya. Maka kemudian Rasulullah berwasiat kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apa nasihat Rasulullah? Apa wasiat Rasulullah? Beliau berkata, innaka antazar warasataka aghniya'a khairum min antazarhum alatan yatakaffafuna nas, ya. Wahai Sa'ad bin Waqqas, oke lah kamu punya harta banyak, ya kan, kamu bisa sisihkan untuk anakmu, dan kamu pikir mungkin anakmu juga cukuplah dengan 1/3 mungkin, ya. Tapi ada hal yang penting yang harus kamu sadari, harus kamu pikirkan dengan matang-matang. Seandainya Allah takdirkan kamu wafat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Maka Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad bin Waqqas, sadarlah sesungguhnya jika engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan cukup, ya,
itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan mereka meminta-minta kepada manusia. Kenapa bisa terjadi minta-minta? Itu kan fenomena berarti ada satu sebab. Sebabnya mungkin hartanya nggak cukup untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Jadi akhirnya terpaksa dia minta-minta begitu ya. Nah ini peringatan Rasulullah ya. Peringatan Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan Sa'd ibn Abi Waqqas ya. Wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Dan sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan, mengeluarkan sebagian hartamu yang kau niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti juga akan dibalas dengan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sekalipun engkau hanya sekedar memberikan suapan makanan nasi kepada istrimu, kepada pasanganmu ya gitu. Jadi ini nasihat yang luar biasa dari Rasulullah agar seorang itu terutama kalau di sini seorang ayah ya, karena seorang ayah mungkin sudah menyiapkan banyak hal untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya sepeninggal beliau ya, termasuk Sa'd bin Abi Waqqas ini. Nah saat ini punya harta yang banyak, dia inginnya keluarkan sedekahnya banyak dah, sisanya buat anaknya lah berapa gitu. Tapi ternyata Rasul tidak begitu. Nah, menurut Rasulullah tidak begitu. Jangan infakkan, sedekahkan tadi 2/3. Jangan sedekahkan setengah. Jangan sedekahkan sepertiga pun juga sebenarnya Rasulullah tidak menganjurkan. Tapi yang dianjurkan adalah di bawah itu. Kenapa? Karena kalau kita pikirkan seakan-akan engkau memikirkan masa depan keluargamu, anak keturunanmu, mereka dalam hidup kecukupan, itu jauh lebih baik daripada akhirnya mereka terdorong ya untuk melakukan tindakan perbuatan yang sesungguhnya tidak baik, yaitu meminta-minta kepada manusia. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini mengisyaratkan atau menganjurkan kepada kita ketika kita melakukan sedekah, melakukan infak apapun bentuknya ya, hendaklah difikirkan terlebih dahulu apakah keluarga kita masih membutuhkan pemenuhan kebutuhan harta yang kita miliki ya atau tidak ya, terutama untuk menyelamatkan keturunan-keturunan kita agar hidup di masa depan dalam kehidupan yang berkecukupan ya. Jangan sampai ya kemudian sepeninggal kita mereka hidup meminta-minta. Ini kan merendahkan kehormatan dan kemuliaan. Nah ini nggak bagus ya. Maka itu pesan terpenting dari Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya bahwa jangan khawatir ya. Jangan khawatir apapun yang apapun yang engkau tinggalkan dan kau niatkan untuk sedekah, untuk berbuat baik, dan memang yang kau tuju adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diberikan balasan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa niat di awal itu sangat penting ya. Niat di awal itu sangat penting ya. Jadi jangan dianggap sepele ya, jangan dianggap remeh ya. Seorang itu melakukan suatu perbuatan yang kelihatan remeh, tapi itu bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kata pepatah ya yang saya ingat kalau tidak salah begini bunyinya, rubba amalin saghirin azzamatun niyah. Betapa banyak kita dapatkan amal, proyek, perbuatan atau apa kayak ya suatu kebaikan-kebaikan yang dianggap oleh orang lain remeh, kecil ya, tidak wah gitu ya, tapi ternyata azzamatun niyah, dia menjadi besar luar biasa, menjadi wah di hadapan Allah Subhanahu wa taala
Dikarenakan apa? Niatnya yang baik, niatnya yang tulus, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, rubba amalin kabirin atau azimin, ya, sagharathu an-niyah. Betapa banyak amal yang terlihat oleh manusia seakan-akan mewah, besar, hebat, ya, itu ternyata di hadapan Allah jadi yang kecil, remeh, ya, tidak berarti sama sekali. Bahkan di dalam Al-Quran sampai disebutkan apa? Faja'alnahu haba'am manthura. Maka Allah jadikan amal-amal tadi yang dibanggakan, yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amalan apa? Haba'am manthura. Seperti debu-debu, ya, yang berterbangan, yang ditiup angin ke sana kemari dan sangat ringan sekali dan tidak jadi berat, ya. Ya, jadi haba, ya, haba manthura. Al-haba itu biasanya kalau Bapak Ibu sekalian pemirsa Baska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau lihat di kaca gitu ya, di kaca, ya, di kaca itu pasti kita banyak temukan debu, ya. Dan debu di kaca adalah debu yang sangat tipis. Apalagi kalau seandainya kaca itu terpantul sinar matahari, maka akan kelihatan, ya, kelihatan barisan-barisan debu yang sangat tipis itu sekali, ya. Kalau seandainya ditiup dengan mulut, pasti dia berterbangan, jadi sangat ringan sekali. Dan itulah amalan-amalan yang tidak diniatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dianggap bahwa amalan-amalan sederhana, yang kecil, yang remeh, nanti pahalanya juga kecil. Tidak juga, ya. Yang mempengaruhi amalan itu jadi nilainya besar atau kecil adalah niatnya seseorang, ya. Apakah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru punya niat lain untuk agar dibanggakan, dielulukan, dipuja-puja oleh makhluk, oleh manusia. Jadi itu, ya, beberapa petikan hikmah yang kita ambil dari hadis tersebut. Yang terakhir, bahwa hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa kalau kita memberikan sesuatu, ya, kepada keluarga kita, itu ada nilai yang double yang kita dapatkan. Satu adalah nilai sedekah, dan nanti akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa nilainya? Yang kedua nilainya adalah jalban lil mawaddati wal mahabbah. Untuk bisa menumbuhkan, menjaga rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga, ya. Jadi itu yang mungkin perlu kita garis bawahi, ya. Jadi tidak mesti selamanya, ya, kita harus memberikan yang banyak luar biasa kepada orang lain, kemudian keluarga kita, anak kita diabaikan, keteteran, ya. Bahkan kita mungkin merasa seorang ayah yang sudah sepuh, sudah tua, ibu sudah sepuh, sudah tua itu mungkin merasa ingin segera berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin membawa pahala yang banyak. Tapi ingat, bukankah pahala yang banyak juga ketika kita menghadap Allah, kita tinggalkan anak-anak kita, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, menjaga kemuliaan, kehormatan, tidak meminta kepada manusia, mereka ibadahnya juga tetap semangat, tetap terjaga. Dan bukankah itu juga pahala yang mengalir untuk kita bawa di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa kita kaji, kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, mencukupkan rezeki kita, sehingga kita bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat buat anak-anak kita, keturunan kita, dan mereka bisa hidup dengan layak, bisa hidup dalam nuansa dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.